Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dosen pengampu studi peradaban Islam Dr. Haji Muhammad Mujab MA, dan tak lupa pula teman-teman seangkatan MPAI 2022 yang saya cinta sayangi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sains, matematika, astronomi, astrologi, kedokteran, dan fisika dalam sejarah peradaban Islam. Namun sebelum kita membahas tentang uraian materi pada kesempatan kali ini, saya membuat kita konsep sederhana tentang perkembangan ilmu sains dan teknologi dalam sejarah peradaban Islam. Dalam literatur ini saya hanya memfokuskan kepada dua dinasti, yakni dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah di Andalusia. Dalam dinasti Abbasiyah yang berada di Baghdad, kita akan sama-sama mempelajari tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah, dan perkembangan ilmu sains dan teknologi serta tokoh-tokoh dinasti Abbasiyah. Setelah itu kita juga akan mempelajari tentang dinasti Umayyah, meliputi sejarah berdirinya dinasti Umayyah dan perkembangan ilmu sains dan teknologi serta tokoh-tokohnya. Dalam uraian materi yang pertama, kita akan membahas tentang dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, dinasti Abbasiyah merupakan dinasti yang berdiri setelah Marwan bin Muhammad terbunuh sebagai khalifah terakhir dinasti Umayyah. Marwan bin Muhammad ini tertangkap dan dibunuh oleh pasukan Abdullah bin Ali ketika melarikan diri ke kota Mesir. Abdullah bin Ali merupakan pasukan yang dikirim oleh Abu Abbas As-Sofa dalam perang terbuka atau yang dinamakan Perang Al-Zab melawan dinasti Umayyah. Yang kedua, yakni Abu Abbas merupakan pemimpin pertama dalam dinasti Abbasiyah. Ia patut dijadikan pemimpin karena Abu Abbas merupakan sosok yang pemberani dan mampu menundukkan lawan politiknya dengan pedang yang dibunuhnya, sehingga semua lawannya diperangi dan dikejar-kejar hingga keluar dari wilayah dinasti Abbasiyah. Dampak dari keberanian Abu Abbas yaitu suasana pusat wilayah masyarakat Abbasiyah yang baru menjadi lebih terkondisikan dan perkembangan peradaban dapat dikendalikan olehnya. Atas keberaniannya tersebut, Ibnu Abbas atau Abu Abbas dijuluki dengan As-Sofah yang artinya adalah pemberani. Untuk selanjutnya, sebutan Abbasiyah sendiri diambil dari nama ayah pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi dinasti Abbasiyah, nama dinasti Abbasiyah itu diambil dari nama ayah Abu Abbas yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Selanjutnya, dinasti ini memiliki dua fase pemerintahan, yaitu fase integrasi dan fase disintegrasi yang terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, fase disintegrasi yang merupakan periode pertama yang ditandai dengan pengaruh besarnya Persia sejak Khalifah Abu Abbas As-Sofa sampai berakhirnya pemerintahan Al-Wasik.
Masa ini dikenal sebagai masa keemasan dinasti Abbasiyah. Yang kedua adalah fase disintegrasi. Fase ini merupakan periode kedua sampai periode keempat. Periode kedua disebut sebagai masa kemunduran dinasti Abbasiyah dengan ditandai dengan besarnya tekanan Turki sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai akhir pemerintahan Al-Mustafi. Periode ketiga yakni periode Khalifah Al-Mustaqfi sampai Khalifah Al-Qasim yang ditandai dengan tekanan Bani Buwayha terhadap dinasti Abbasiyah pada masa kemundurannya. Dan pada periode terakhir yakni periode keempat yakni pada masa Khalifah Al-Muqtadi sampai Khalifah Al-Muqtasim dikenal sebagai periode di mana dinasti Abbasiyah sangat mengalami kekalahan dan kemunduran karena pada periode ini terdapat kuatnya kekuasaan Turki Seljuk dalam pemerintahan yang berakhir dengan serangan Mongol. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah memiliki kekuasaan selama 508 tahun, yakni sejak tahun 750 sampai dengan 1084 Masehi. Setidaknya ada sekitar 37 pemimpin yang memerintah dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir, kemajuan dinasti Abbasiyah yaitu dapat terlihat dari adanya pembangunan kota Baghdad, kemajuan ekonomi, dan pendirian pusat kajian ilmu pengetahuan. Pusat kajian ilmu pengetahuan dapat membuat suasana belajar pada saat itu terkondisikan dengan fasilitas yang lengkap yang disediakan oleh pemerintah. Masyarakat antusias mendatangi tempat-tempat belajar seperti kuttab dan madrasah hingga ke universitas. Universitas pada saat itu adalah Nizamiyah yang dibangun oleh Menteri Nizamul Muluk pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah memiliki sistem yang monarki, yaitu sistem pemerintahan yang turun-temurun. Berikut adalah khalifah-khalifah yang memimpin dinasti Abbasiyah. Dapat kita perhatikan bahwa ketika ada 4 periode dalam dinasti Abbasiyah, di sini terbagi menjadi khalifah-khalifah pada pengaruh Persia, khalifah-khalifah pada tekanan peranan Turki, dan khalifah-khalifah yang ada pada tekanan Bani Buwayhi, serta khalifah-khalifah yang ada pada tekanan Bani Turki Seljuk. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa ada 37 khalifah yang memerintah dinasti Abbasiyah selama kurang lebih 507 tahun lamanya. Setelah kita membahas tentang sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan ilmu sains dan teknologi serta tokoh-tokohnya dalam dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu sains dan teknologi yang ada pada dinasti Abbasiyah dapat dilihat pada pendirian Baitul Hikmah oleh putra dari Harun ar-Rasyid, yaitu Al-Ma'mun. Adanya balai ilmu membuat para ilmuwan senantiasa ramai mengunjungi tempat tersebut. Al-Ma'mun juga memimpin diskusi-diskusi tersebut bersama para ahli-ahli ilmu, yaitu ahli-ahli hukum, ahli-ahli fikir, ahli-ahli sastra, ahli agama dan bahasa. Mereka berdiskusi dan bertukar pikiran dalam segala macam permasalahan, baik itu dalam bidang
ilmu pengetahuan yang berkembang pada dinasti Abbasiyah seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu filsafat, dan ilmu sains dan teknologi. Ilmu sains dan teknologi melahirkan cabang-cabang keilmuan lainnya, diantaranya ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu astrologi, dan fisika yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran sendiri ada ketika penerjemahan buku-buku kedokteran berbahasa Persia dan berbahasa Yunani dan berbahasa India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang dilakukan sehingga turut juga mempengaruhi perkembangan ilmu kedokteran dalam Islam. Penerjemahan pertama buku kedokteran berbahasa Persia ke dalam bahasa Arab adalah seseorang tokoh yang bernama Al-Muqaffah. Sedangkan penerjemahan yang paling terkenal adalah Hunain bin Ishaq yang merupakan dokter pribadi Al-Ma'mun. Dan dengan terjemah buku-buku tersebut melahirkan tokoh-tokoh besar dalam kedokteran Islam, diantaranya Ali bin Robah at-Tabari, Al-Razi yang paham akan penyakit cacar dan campak, dan Ibnu Sina dengan karyanya buku tentang kedokteran yang berjudul Al-Qanun fi al-Tibbi. Yang kedua, yakni ilmu matematika. Pasti kita tahu bahwa ilmu matematika merupakan ilmu hitung. Perkembangan ilmu matematika dalam Islam ada pada masa Khalifah Al-Mansur, karena pada saat itu beliau merencanakan pembangunan kota Baghdad yang membutuhkan perhitungan. Dan pada saat itu juga banyak para matematikawan yang ikut andil di dalamnya. Salah satu penemuan matematikawan pada saat itu adalah penyebutan sifir pada angka 0. Angka 0 mempermudah manusia dalam memahami simbol-simbol bilangan, yang dalam hal ini ilmuwan barat tertinggal 250 tahun pada ilmuwan Islam. Seorang matematikawan yang terkenal pada saat itu adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang memperkenalkan angka-angka dalam perhitungan sebagai ganti alfabeta dan merupakan orang pertama yang membicarakan aljabar secara sistematis. Yang ketiga yaitu ilmu astronomi. Ilmu astronomi pada waktu itu diperlukan untuk menempuh tujuan keagamaan seperti menentukan waktu sholat, menentukan waktu fajar, menentukan munculnya bulan pada awal Ramadan, dan menentukan arah kiblat. Di masa pemerintahan Al-Mansur, Quadripartium diterjemahkan oleh Abu Yahya al-Batrik ke dalam bahasa Arab atas perintahnya. Buku tersebut berisi tentang pengaruh bintang-bintang, buku geometri, dan fisika yang dimintanya dari Kaisar Bizantium. Di antara sarjana-sarjana astronom muslim adalah Thabit bin Qurra, Al-Balhi, Hunain bin Ishaq, Al-Abbadi Al-Battani, Al-Busjani Al-Farghani, dan lain-lain. Namun, yang paling masyhur yaitu Yahya bin Mansur yang mengumpulkan tabel-tabel astronomi dengan bantuan Samad bin Ali, dan Al-Farghani yang memiliki karangan buku prinsip-prinsip astronomi. Keilmuan selanjutnya yakni ilmu astrologi. Ilmu astrologi adalah ilmu perbintangan. Tokoh yang terkemuka dalam keilmuan ini adalah Abu Ma'syar yang kemudian dijuluki Al-Falaki. Abu Ma'syar tidak hanya terkenal sebagai astrolog,
tetapi juga terkenal dalam ilmu kedokteran, kimia, serta filsafat. Ilmu kimia. Tokoh Muslim yang terkenal sebagai bapak ilmu kimia adalah Jabir bin Hayyan. Ada yang berpendapat bahwa sebelum Jabir tidak ada tokoh yang ahli dalam ilmu kimia. Jabir bin Hayyan memiliki kemampuan mengubah logam menjadi emas murni, yang menurutnya ada keseimbangan antara kandungan logam dan emas. Selain Jabir bin Hayyan, ada juga seorang tokoh yaitu Al-Mawardi yang menulis buku tentang kimia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin karena dianggap sebagai sumber penting dalam ilmu kimia. Keilmuan selanjutnya yaitu ilmu farmasi. Ilmu farmasi biasa dikenal sebagai ilmu pengobatan. Ilmu farmasi yaitu sebagai pelengkap dari ilmu kedokteran. Tokoh dalam ilmu farmasi yaitu Ibnu Sina yang berhasil menyusun buku Al-Qanun fi al-Tibbi yang membahas tentang teori kedokteran dan farmasi yang berisi tentang deskripsi tumbuhan, macam hewan, dan barang tambang untuk dijadikan obat. Selain itu, Al-Biruni yang menulis buku farmasi yang berisi tentang bahan obat-obatan, dan Ibnu Al-Haisam yang menulis 30 jilid yang berjudul tentang pengobatan. Selanjutnya yaitu ilmu fisika. Tokoh yang terkenal dalam keilmuan fisika yaitu Ibnu Sina yang menulis buku Asy-Syifa yang membahas kecepatan cahaya dan suara yang menyatakan bahwa penglihatan mendahului pendengaran. Ada juga Ibnu Al-Haisam yang ahli dalam meneliti optik yang besar. Al-Biruni yang mengemukakan tentang mekanika dan hidrostatika, dan Al-Kahzin yang menyatakan bahwa kuatnya gravitasi berubah sesuai dengan jarak antara benda jatuh dan benda yang menariknya. Dan yang terakhir, keilmuan yang terakhir yaitu ilmu geografi. Ilmu geografi merupakan ilmu yang membahas tentang alam. Ibnu Karzabah adalah seorang yang ahli dalam bidang ilmu geografi yang menulis buku berjudul Al-Masalik wa Al-Mamalik. Setelah kita mengurai tentang dinasti Abbasiyah, selanjutnya kita akan mengurai tentang dinasti Umayyah. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Andalusia yang hari ini kita kenal sebagai negara Spanyol yang merupakan tempat yang untuk menuai sejarah peradaban Islam. Ada dua faktor yang dapat orang-orang Islam dapat menguasai Andalusia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kondisi umat Islam, mulai dari penguasa, tokoh-tokoh pejuang dan prajurit Islam yang ikut andil dalam penaklukan Spanyol adalah orang-orang yang pilihan, dan faktor eksternalnya yaitu kondisi keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi Spanyol dalam keadaan yang rapuh. Islam menguasai Spanyol sekitar 7 abad lamanya. Islam di Andalusia yang dipimpin oleh dinasti Umayyah tidak selamanya mengalami hal-hal yang baik. Terdapat pasang surut pemerintahan yang dikategorikan sebagai masa keemasan hingga masa kemundurannya. Pembentuk Daulah Umayyah di Spanyol adalah Abdurrahman pertama yang merupakan cucu ke-10 dari Khalifah Umayyah. Dia adalah salah satu
orang-orang yang lolos pada pembantaian dinasti Abbasiyah yang dilakukan oleh As-Saffah. Abdurrahman menyatakan diri sebagai penguasa Spanyol pada tahun 756. Ada berbagai macam keberhasilan, di antaranya menjadikan Cordova sebagai tempat perkembangan ilmu serta menciptakan administrator dalam wilayah kekuasaannya. Selain itu, di Andalusia dibangun sebuah Universitas Cordova dan perpustakaan. Dengan universitas tersebut serta perpustakaan tersebut dapat menjadi sarana dalam perkembangan ilmu pengetahuan sehingga melahirkan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dan ukuran pengembangan sosial, budaya, dan peradaban dunia. Disiplin ilmu pengetahuan yang berkembang pada pemerintahannya dengan adanya universitas dan perpustakaan meliputi pendidikan sejarah, tata bahasa, geografi, dan sains. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu, maka lahirlah beberapa cabang ilmu pengetahuan sains dan teknologi, di antaranya matematika, astronomi, dan kedokteran yang akan dibahas setelah ini. Selain itu, para khalifah yang pernah memimpin dinasti Umayyah dapat kita lihat pada kolom di bawah ini. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan ilmu sains dan teknologi serta tokoh-tokohnya. Tokoh yang dapat kita kenal dalam perkembangan ilmu kedokteran dalam dinasti Umayyah adalah Ahmad bin Ibas yang memiliki kemampuan dalam bidang obat-obatan, Ibnu Juljul yang terkenal sebagai ahli kedokteran dan filsafat, Abul Qasim Az-Zanrawi yang dikenal sebagai ahli bedah, Ibnu Khatib dan Ibnu Khatimah yang terkenal sebagai ahli penyakit kulit, Ibnu Wafid yang terkenal dalam metode rasional komposisi makanan, Abbas bin Farnas dalam bidang kimia, serta Ummi Al-Hasan binti Abi Ja'far yang terkenal sebagai ahli kedokteran pertama. Selain ilmu kedokteran yang berkembang pada waktu itu adalah ilmu astronomi, yaitu tokoh dalam ilmu astronomi diantaranya yaitu Ibrahim bin Al-Yahya Al-Naqas yang dapat menentukan kapan terjadinya gerhana matahari, Abul Masar yang memiliki kepercayaan tentang adanya pengaruh bintang dalam pokok-pokok kehidupan manusia, serta Az-Zarqali yang terkenal sebagai ahli nujum di masanya. Cabang perkembangan ilmu pengetahuan yang terakhir yaitu ilmu matematika. Ilmu matematika adalah ilmu hitung yang kebenarannya dikatakan sebagai kebenaran yang pasti. Matematika berkembang dari waktu ke waktu hingga dapat dikenal hingga saat ini. Matematika yang dikenal pada masa itu yakni perhitungan dari angka 0. Hal ini dikemukakan oleh seorang ahli yang menyatakan bahwa perhitungan yang dimulai dari angka 0 akan mempermudah cara berhitung pada bilangan. Salah satu tokoh yang ahli dalam matematika yaitu Al-Majriti. Setelah kita membahas perkembangan ilmu pada dua dinasti tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa kita dapat melihat sejarah peradaban Islam sangat memiliki keterkaitan dalam menjelaskan perkembangan ilmu, terutama pada perkembangan ilmu sains dan teknologi yang melahirkan cabang ilmu baru seperti kedokteran, matematika, fisika, kimia, astrologi, dan astronomi. Dengan sejarah, kita dapat mengetahui tokoh-tokoh terkemuka yang menentukan ilmu-ilmu baru dalam Islam. Melihat karya dari tokoh terkemuka dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa ilmuwan-ilmuwan Islam sangat andil dalam sebuah peradaban. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam juga tidak terlepas dari para khalifah dua dinasti, yaitu dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Mereka, para khalifah, begitu cemerlang dan menjadikan Islam harum hingga saat ini. Salah satu kecemerlangan para khalifah yaitu dengan mengembangkan dan peduli terhadap ilmu pengetahuan sehingga banyak melahirkan tokoh-tokoh yang ahli ilmu dan terkemuka dalam Islam.
Melihat dari sejarah kedua dinasti yang berdirinya hampir pada waktu yang sama, hanya beda beberapa tahun, maka dapat dilihat dan dikaji bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, terutama sains dan teknologi, terjadi secara bersamaan, yakni pada daerah kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Umayyah di Andalusia. Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut melahirkan tokoh-tokoh terkemuka dalam Islam yang hingga saat ini namanya pun dikenal oleh para ilmuwan dan para pencari ilmu. Sekiranya hanya itu yang dapat saya paparkan dan dapat saya jelaskan. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Syukron katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.